Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen di channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas lebih dalam cara menghilangkan mental block, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Mental block atau dalam bahasa Inggris orang sering mengenal istilah limiting belief atau unsupporting belief. Artinya keyakinan-keyakinan yang membatasi atau membelenggu seseorang. Ketika dia mau mencapai satu tujuan terbatas. Contoh, mau jualan tapi takut ditolak. Mau jualan tapi mikir, ditolaklah. Nah, itu mental block. Sehingga dia tidak menjual apapun. Mau telepon customer, dia kayaknya akan tolak saya. Belum coba sudah jadi orang pinter gitu ya. Oke. Kemudian dari sini kita bisa nangkap bahwa mental block ini hanya bekerja dalam konteks tertentu. Misalnya contoh, takut berbohong, takut mencuri. Itu juga mental block. Namun tidak menghambat. Baik dari sisi moral, baik dari sisi iman, baik dari sisi agama. Namun, misalkan contoh, Anda nih senang makan. Nggak makan kayaknya ini mulut kayaknya gimana gitu ya. Anda tidak punya kebutuhan, tidak punya sebuah target untuk menurunkan berat badan. Maka ini bukan mental block. Sampai Anda memutuskan untuk, oke, saya harus turunkan berat badan. Badan udah sakit-sakitan. Harus turun 5 kilo, 10 kilo, dan sebagainya. Di sanalah ketika Anda tidak bisa berhenti mengunyah, itu sudah menjadi mental block. Oke? Kemudian, ya banyak orang berpikir bahwa mental block itu ya hanya mental block. Sebenarnya ada lagi loh hambatan sukses yang lain. Oke? Namanya emotional blocking dan sabotase blocking. Oke? Untuk menemukan aku punya mental block apa sih? Aku punya emotional blocking atau aku punya sabotase blocking, silahkan cek video saya 3 hambatan sukses dalam dirimu. Untuk menemukan blockingnya, Anda bisa cek video saya tentang cara termudah menemukan hambatan suksesmu. Khusus untuk Anda yang sudah lihat video 3 hambatan sukses dan pengen lebih tahu tentang emotional blocking, silahkan cek video saya tentang rahasia vibrasi, energi dan frekuensi. Ya, kenapa itu berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Baik, kita bahas lagi sekarang bagaimana sih caranya orang secara umum mengatasi mental block. Oke. Yang pertama biasanya dengan positive thinking. Ya, udah jangan takut gitu ya. Jangan takut. Kecoa kan kecil gitu ya, nggak usah takut. Nggak usah takut lihat darah kok, biasa aja. Ya ampun gitu ya. Ini orang fobia, lihat darahnya pingsan. Coba Anda lakukan kalau positive thinking itu bisa berguna. Ya, saya yakin orang-orang yang punya fobia, punya problem, ya rasa minder, takut dan sebagainya, mereka pasti sudah kenyang, bahkan sudah mual, mau muntah, dapat banyak nasihat yang positif, sudah mencoba berpikir positif. Namun kenapa gagal? Karena hanya bekerja di level pikiran sadar. Anda pengen tahu lebih banyak tentang kekuatan alam bawah sadar, cek video saya tentang bagaimana sukses menggunakan alam bawah sadar. Nah, ada juga yang mencoba selain positive thinking, mencoba dengan namanya afirmasi, ya. Tiap hari mulutnya komat kamit ya. Pagi, siang, sore, malam gitu. Komat kamit. Ya, saya pemberani, saya bisa menjual kepada siapapun. Tapi tetap nggak berani. Ya, coba terus, tetap nggak bertahan lama. Kemudian yang berikutnya, ada yang mencoba self talk positif ya.
mirip seperti afirmasi self-talk, katanya self-talk itu berguna. Ya, ternyata juga nggak ada hasil. Kemudian ada yang coba dengan bermeditasi. Ya, meditasi kadang tenang, kemudian kumat lagi. Kemudian ada yang mencoba melarikan diri di dalam berdoa. Oke, mencoba berdoa dan kok kayaknya masih ganjal. Tidak ada perubahan apapun. Nah, kenapa sih positive thinking ya dari nasihat? Kenapa afirmasi, self-talk, meditasi atau mungkin doa? Itu saja nggak cukup. Karena beroperasi di pikiran sadar. Ketika data ini mau dimasukkan ke pikiran bawah sadar, contoh, ada satu orang itu punya trauma. Ya, punya trauma. Dia pernah lihat orang tuanya bercerai karena uang. Datang sesi motivasi, motivator bilang begini, kamu bisa kaya. Ada satu data baru masuk. Oke, sebelum data itu masuk, di pikiran kita ada satu namanya critical factor. Ya, critical factor ini kan polisi. Dia akan membandingkan datanya, data yang mau masuk dengan data di bawah sadar. Data bawah sadarnya banyak uang itu berbahaya. Papa mama saya bercerai karena soal uang. Uang ini sumber kehancuran. Nah, data yang mau masuk dari motivator itu atau nasihat orang kamu bisa kaya, itu akan langsung otomatis di-delete. Itu membuat afirmasi, self-talk dan sebagainya menjadi sia-sia. Sebelum data di bawah ini diedit. Ya. Boleh nggak menggunakan afirmasi? Boleh. Kalau data di bawahnya sudah beres, sudah sesuai, sudah selaras, sudah kongruen. Kalau belum, jangan buang waktu Anda, jangan buang energi Anda. Oke? Kemudian, apa sih yang harus saya lakukan supaya bisa menghilangkan mental block, emotional blocking dan sebagainya. Nah, yang pertama Anda bisa menggunakan konsep doa. Ya, apa bedanya dengan doa yang tadi saya ngomong gitu ya? Ada banyak orang berdoa gitu, hidupnya nggak berubah-berubah. Nah, Anda pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana sih ketika Anda berdoa, Anda mengalami banyak keajaiban, Anda mengalami banyak kesembuhan dalam batin Anda. Cek video saya tentang kenapa sih doa tertunda. Kenapa doa tertunda meskipun menangis. Oke? Kemudian cara kedua paling cepat adalah Anda bisa cari bantuan profesional atau Anda menguasai teknik terapi. Nah, ngomongin teknik terapi ini biasanya ada dua aliran. Aliran pertama adalah aliran yang berhubungan dengan mengatasi simptom atau tidak mencari akar. Pokoknya gejalanya ada sikat, gejalanya ada terapi. Oke. Kemudian aliran kedua adalah aliran yang mencari akar emosinya dari mana, dinetralkan dan diprogram ulang. Ya, mana yang powerful? Jelas yang ini. Oke. Nah, yang membereskan gejala atau yang tidak mencari akar tuh kayak apa sih? Kayak EFT, Emotional Freedom Technique. Oke. Nah, untuk kasus-kasus yang ringan dan sebagainya bisa pakai nggak? Bisa. Efektif nggak? Efektif. Kemudian seperti teknik-teknik seperti teknik NLP, mengubah persepsi, mengubah belief system dan sebagainya, bisa dipakai nggak? Bisa pakai. Tanpa perlu mencari akar emosi dari mana. Bisa pakai? Bisa pakai. Oke. Ya, untuk kasus-kasus yang ringan, ya, tidak kompleks, bukan kasus-kasus emotional blocking atau sabotase blocking, ini bisa dipakai. Oke, Anda bisa cari video-videonya di YouTube atau Anda bisa belajar. Kemudian yang mencari akar ini adalah biasanya dipakai adalah hipnoterapi. Ya. Namun ini bukan hipnoterapi seperti hipnoterapi biasa. 95% hipnoterapi di dunia itu mengandalkan sugesti. Ini sama aja dengan afirmasi, Bapak Ibu. Ya, sama aja. Jadi ketika data yang mau dimasukkan bentrok, selesai, nggak ada gunanya. Ya. Anda perlu cari hipnoterapis klinis yang punya kemampuan melakukan regresi, affect bridge atau somatic bridge untuk menemukan akar ini emosi perilaku dari mana terjadinya.
Ini penyakit psikomatis dari mana akarnya? Oke, saya ingat saya pernah handle klien yang punya ketakutan, ya. Ada dua malahan. Yang satu itu di umur 1 tahun, yang satu malahan di umur balita. Dan ketakutannya sudah lebih dari 30 tahun something. Ya, mengerikan. Teknik-teknik yang hanya membereskan gejala itu dia udah coba dan ya nggak berhasil gitu ya. Kemudian yang kedua selain hipnoterapi klinis, hipnoterapi klinis, Anda bisa menggunakan teknik namanya resource therapy. Ya, resource therapy adalah advanced ego state therapy yang dikembangkan oleh Profesor Gordon Emerson. Ya, teknik ini juga bisa ya. Saya waktu itu ke Surabaya, saya terapi satu klien kurang lebih 20 menit ketemu ya, ketemu satu akar emosinya dia yang membuat kenapa orang memperlakukan dia dengan buruk. Ya, banyak orang memperlakukan dia dengan buruk, ternyata ada akarnya. Yang dimana pada saat itu dia merasa tertolak, merasa kecil, merasa tidak diinginkan. Resource therapy. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan satu teknik namanya emotion code. Ya, emotion code itu bisa dalam hitungan menit menemukan akar emosi di mana. Nah, semua teknik ini bisa dipakai untuk cari akarnya ketemu, ya, netral, emosi dilepas, diprogram ulang. Saya ambil contoh, saya pribadi 27 tahun, kalau cium bau ikan di jalan gitu ya, langsung mual dan mau muntah. 27 tahun. Nah, hanya dalam satu kali sesi hipnoterapi ketemu akarnya. Ketemu akarnya, jadi waktu kecil, saya umur 5 tahun, akarnya di umur 5 tahun, saya mau disuapin satu suplemen satu suplemen yang baunya amis. Ya, Anda pasti tahu lah ya, dari minyak ikan. Dan itu membuat saya trauma. Ketika itu dibereskan, saya nggak masalah, tetap mencium bau ikan dan it's okay. Dan bisa makan ikan. Menarik ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang terhambat, banyak orang yang kehilangan kesempatan, kehilangan peluang, kehilangan banyak uang, banyak rezeki, banyak kebahagiaan hanya karena ada banyak blocking dalam dirinya. Oke, saya summary lagi ya, kalau Anda pengen menghilangkan mental block, jangan hanya ngandalin namanya nasihat positif, jangan hanya ngandalin afirmasi step talk, berdoa ya, dan bermeditasi untuk memasukkan sesuatu sedangkan terjadi perlawanan di pikiran bawah sadar. Ingat baik-baik, pikiran bawah sadar memegang 95 sampai 99% kemampuan manusia. Jadi hampir bisa dikatakan tidak akan menang. Oke, nah kalau Anda mau hilangkan, Anda mau berdoa, Anda bisa ikuti konsep doa yang saya sharing di video saya sudah pakai itu 17 tahun. Sehingga ketika saya berdoa, saya mengalami banyak perubahan. Ketakutan-ketakutan saya hilang. Ya, rasa malu, rasa sakit hati, kekecewaan, putus asa saya hilang. Oke, setiap kali saya selesai berdoa, saya selalu dalam kondisi baru, dalam kondisi dicas. Oke. Kemudian jika Anda membutuhkan bantuan profesional, cari ya yang bisa hipnoterapi klinis. Bagaimana Anda tahu? Anda tanya dia, ya, tentang regresi. Dia bisa nggak lakukan regresi? Tidak semua orang bisa lakukan karena butuh jam terbang, butuh skill, butuh kemampuan. Atau Anda cari clinical resource therapy, atau Anda cari yang bisa melakukan emotion code. Oke, ya. Kalau Anda membutuhkan salah satu dari ini, ya, kebetulan saya kuasai tiga-tiganya, Anda boleh kontak saya, oke, di nomor di bawah. Oke, saya tunggu sharing Anda. Terima kasih.